Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah belajar tentang distribusi sampling. Mohon maaf karena videonya harus dipecah karena takutnya kebingungan kalau videonya digabung seperti yang praktikum pertama. Karena data yang simulasi kita juga tentu saja punya kasus-kasus yang berbeda. Kita masuk ke pertemuan terkait dengan pengujian hipotesis khususnya untuk uji T. Kita buka saja program R-nya, teman-teman. Oke, ini yang sebelumnya. Di close saja. Ini ya tampilan awalnya program R. Kemudian teman-teman bisa pilih file, kemudian new file, kemudian R script. Ya, kita mulai pengujian hipotesis, tentu saja datanya berbeda dengan data-data sebelumnya, jadi memang perlu pembahasan yang khusus. Kita masih melakukan simulasi, teman-teman. Kita atur terlebih dahulu set sheet-nya agar tidak berubah ya data yang kita simulasikan itu. Tulis saja 0, teman-teman. Oke, kalau teman-teman tulis 1 juga boleh. Tulis 1 atau 0 juga boleh. Kemudian teman-teman jika ingin menguji misalkan nilai IPK di mahasiswa ekonomi syariah misalkan, teman-teman bisa tulis saja seperti ini. IPK sama dengan misalkan kita buat vektornya, teman-teman. C, kemudian bangkitkan datanya dari distribusi normal, kemudian misalkan datanya mau berapa ya? Sekitar 100 ya, cukup lah ya. 100 orang mahasiswa misalkan. Kemudian atau 75 juga boleh, teman-teman. 75 mahasiswa, kemudian rata-ratanya mungkin jangan IPK lah ya. Pendapatan lah ya. Lebih familiar dengan ini. Atau ya boleh lah, pendapatan juga boleh. Pendapatan atau volume kapal yang ini mungkin kalau mau lebih ini, teman-teman bisa ubah beda dengan PowerPoint sedikit ya. Pendapatan atau di sini mungkin ship volume atau banyaknya kapal yang ada yang berlalu lalang di sebuah pelabuhan misalkan atau di sebuah negara. 3.700 rata-ratanya misalkan. Kita bangkitkan, kemudian standar deviasinya kita ikuti yang PowerPoint saja ya, biar tidak bingung. 2.500. Oke, kemudian kita uji. Pengujiannya kita tes apakah volume kapal yang ada itu kita tulis mu-nya atau teman-teman bisa uji ini H0-nya ya. Untuk H0 sama dengan 3.900. Ini mungkin ditambah 0 lagi. Kalau sesuai PowerPoint mungkin sekitar ini. Kita akan uji H0 apakah sama dengan apakah rata-ratanya itu 39.000 kapal yang ada atau tidak ya. Kita akan uji untuk T yang satu sampel ini. Kalau teman-teman masih ragu terkait dengan simulasinya, teman-teman bisa run dulu. 2 baris yang di atas, kemudian diklik, dilihat, ditampilkan saja datanya. Tampilkan file-nya itu di running. Ini datanya, teman-teman. Dari 75 data, ini 6 data awalnya. Kemudian teman-teman bisa running yang bagian bawah. Ini. Hasilnya seperti ini ya, teman-teman. P-value-nya saja yang cukup dilihat. Ini P-value-nya lebih kecil tentu saja karena ini berarti 0,0000 sekian. Ya. Sangat kecil sekali di bawah. Misalkan kita ambil alfa 5% atau 0,05 itu ya. Tentu saja ini tolak H0 dan otomatis H1-nya yang diterima. H1 apa? H1 tentu saja
Kalau di sini tertulis alternatif hipotesisnya rata-rata tidak sama dengan 39.000 ya. Tidak sama dengan 39.000. Ini. H0-nya 39.000 dan H alternatifnya atau H1-nya itu berarti volume kapal yang berlalu lalang di sebuah pelabuhan atau negara itu lebih atau tidak sama dengan 39.000. Ini untuk sampel tesnya ya. Ini yang pengujian dua arah ya, teman-teman. Oke, contoh selanjutnya. Oke, karena ini fokusnya ke hipotesis atau distribusi T, kita coba kembali untuk membuat simulasi, teman-teman. Kita atur, tentu saja kita atur set sheet misalkan. Ini tentu saja set sheet-nya bisa diubah ya, teman-teman. Kalau 0 tentu saja kita cek misalkan. Apakah berbeda? Tentu saja berbeda ya. Tentu saja berbeda. Teman-teman bisa lihat rata-ratanya juga berbeda tentu saja. P-value yang dihasilkan juga tentu saja berbeda kalau mau dilihat. Ya. Ini tergantung teman-teman saja. Kalau set sheet-nya diubah, tentu saja sampling yang di generate itu atau yang disimulasikan tentu saja berbeda. Kita coba untuk kasus selanjutnya ini yang misalkan kita berikan nilai sembarang, teman-teman. 28, 20 atau berapa lah. Teman-teman bisa coba dengan nilai yang lain. Kemudian kita lihat kasusnya, mungkin teman-teman bisa lihat untuk pretest dan posttest ya. Misalkan sebelum dibimbing mungkin ada kursus, sebelum mengikuti kursus nilai pretestnya berapa, kemudian setelah mengikuti kursus orang tersebut diuji kembali untuk dilihat nilai posttestnya ya. Misalkan pretest, teman-teman bisa buat pretest. Misalkan teman-teman bisa bangkitkan tentu saja distribusi normal kembali karena distribusi normal memang distribusi yang paling sering digunakan tentu saja. Apalagi untuk kasus-kasus regresi linear sederhana dan berganda, regresi utamanya itu memang sering menggunakan asumsi distribusi normal, berdistribusi normal ya, residualnya. Diharapkan memang mengikuti distribusi normal untuk dapat diduga parameternya melalui OLS ya, atau ordinary least square. Kemudian standar deviasinya misalkan kita buat 10 saja, teman-teman. Kita coba running, mudah-mudahan berhasil. Bisa kontrol enter, bisa kontrol R, teman-teman, tergantung komputer ya. Bisa run yang klik ini. Kalau saya kebetulan komputernya kontrol enter ya. Kemudian post test, teman-teman bisa coba post, kemudian post test, bangkitkan kembali R norm, kemudian 2000 data, kemudian min, kemudian 444, misalkan rata-ratanya 444, standar deviasinya mungkin teman-teman bisa buat 9, seperti itu. Ini untuk simulasi saja. Kemudian kita running lagi, seperti ini. Oke, tidak ada masalah ternyata. Kemudian kita lakukan pengujian T untuk dua sampel yang tentu saja berpasangan. Kenapa? Karena pretest dan posttestnya berkaitan. Orangnya, subjeknya masih subjek penelitian yang sama. Jadi tentu saja ini berkaitan ya. T-test, teman-teman bisa buat formulanya seperti ini. Pretest, kemudian jangan lupa koma, kemudian post test ya. Post test, teman-teman bisa lihat post test. Kemudian ini ya, pair. Maksudnya berpasangan ya, karena ini dua sampel yang berpasangan, buat saja pair-nya true seperti itu.
Kemudian dicoba running. Error in object. Oke, coba kita cek lagi. Pretest not found. Oke, ini perlu di running lagi ya teman-teman, karena ada perbaikan tadi. Salah tulis. Perbaikan, kita pretest. Kemudian post testnya juga kita coba. Oke, aman. Coba kita running. Oke, hasilnya keluar teman-teman. Untuk uji T yang berpasangan, dua sampel yang berpasangan, hasilnya p-value-nya juga sangat-sangat kecil ini. Berarti 0,0000000 sekian sampai 2,2 itu. Ada 2,2 eksponensial negatif 16 ini. Berarti 0,0000-nya panjang. Tentu saja ini di bawah 5% alfanya. Atau 0,05 tentu saja. Berarti H0 juga ditolak. Tentu saja yang diterima pada kasus ini H1 ya teman-teman. Untuk konsep hipotesis tentu saja sudah ada di materi. Teman-teman bisa lihat. Ini hanya praktikumnya saja untuk pengujiannya. Oke. Selanjutnya ini juga terkait dengan confidence interval. Teman-teman bisa lihat juga untuk 95% interval kepercayaannya. Teman-teman bisa lihat juga. Tentu saja ini yang H0 ditolak. Tentu saja kasusnya H1 diterima ya teman-teman. Berarti memang berbeda antara pretest dan post-testnya setelah diberikan perlakuan atau kursus itu ya. Ini pada kasus ini tentu saja tidak sama dengan 0 ya. Otomatis memang H1-nya diterima di mana H1-nya pretest dan post-testnya berbeda ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita coba untuk simulasi yang ketiga. Untuk kasus yang dua sampelnya itu tidak berkaitan sama sekali. Misalkan teman-teman bisa buat UIN, nilai UIN ya. Misalkan apa? Nilai TOEFL-nya, TOEFL dari mahasiswa ekonomi syariah di UIN ya. R norm, misalkan. Kita bangkitkan lagi ya teman-teman. Misalkan datanya 60 saja teman-teman. 60, kemudian min-nya. Misalkan rata-rata di UIN itu TOEFL-nya 450 ya. Kemudian standar deviasinya misalkan 77, 77 ya. Kasusnya untuk mahasiswa ekonomi syariah itu rata-rata TOEFL-nya 450, cukup tinggi lah ya. Ya, cukup tinggi. Kemudian untuk mahasiswa Unja itu bangkitkan juga misalkan 60, rata-ratanya kita coba misalkan mahasiswa Unja itu rata-rata TOEFL-nya itu skornya 500, kemudian standar deviasinya misalkan 80. Ini bisa kita running, yang bawahnya juga bisa kita running. Oke, kita lakukan t-test juga. Kemudian spenders atau win ya. Win Unja. Kemudian kita asumsikan variansinya misalkan seperti ini ya. Benar. Variansinya sama ya. Misalkan dua ini variansinya hampir sama. Misalkan seperti itu. Kita running saja teman-teman. Coba kita running. Kasusnya seperti ini teman-teman. Masih tentu saja tolak H0. Karena apa? Karena p-value-nya lebih kecil daripada alfa 5% atau 0,05 ya. Jadi otomatis dua sampel ini. Kalau yang Unja itu misalkan mahasiswa ekonominya. Ya nilai TOEFL-nya mahasiswa ekonomi. Sedangkan yang UIN itu mahasiswa ekonomi syariah. Tentu saja ditolak juga H0-nya. Ditolak H0 dan tentu saja diterima H1-nya. Berarti
Tentu saja yang mahasiswa UIN dan UNJA itu punya perbedaan ya. Nilainya punya perbedaan tentu saja kasusnya karena kita tolak H0. Karena H0 mengasumsikan atau menganggap bahwa UIN dan UNJA itu punya skor TOEFL yang sama, sedangkan kalau H1 tentu saja kebalikan dari H0, yang berarti skor mahasiswa ekonomi UIN dan skor mahasiswa UNJA itu berbeda. Oke, untuk pengujian hipotesis rasanya cukup sampai di sini, khususnya untuk uji T. Uji-uji yang lain juga mungkin bisa kita pelajari di materi selanjutnya. Mungkin uji F, kemudian uji Chi-square, kemudian uji yang lainnya, Fisher, kemudian yang lain bisa kita pelajari nanti. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, mungkin di pertemuan ke-11 kita akan bahas tentang regresi dan korelasi ya teman-teman. Korelasi dan regresi, maaf. Karena korelasi dulu dipelajari baru kemudian regresi. Akan kita lihat materi yang jauh lebih menarik dan menantang setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.